Selamat siang Bapak, Ibu-Ibu. Izinkan saya untuk memberikan paparan publik ini. Next. Jadi mungkin saya kembali dulu ya untuk menjelaskan siapa kita, siapakah PT Jaya Mas Medica Industri Tbk ini. Jadi kita adalah salah satu manufaktur produk alat kesehatan di Indonesia yang sudah terintegrasi. Terintegrasi dalam arti kata kita mempunyai pabrik sendiri dan kita mempunyai jalur distribusi sendiri. Dan kita juga mempunyai toko retail sendiri. Produk-produk kita bagi menjadi 6 kategori berbeda. Dan total jumlah SKU kita ada kurang lebih 3.200 item. Saat ini kita mempunyai satu pusat distribusi nasional, dan kita juga sudah mempunyai 20 kantor cabang dan gudang. Kita juga ada 11 kantor penjualan dan sudah ada 19 toko. Di kanan presentasi ada juga slide merek-merek yang kita miliki, yang memang adalah merek kita sendiri, dan kita juga menjadi distributor merek-merek yang ada di layar. Next. Ini adalah timeline perusahaan kita. Jadi kita mulai bisnis awalnya itu adalah sebagai perusahaan distribusi alat kesehatan di tahun 1992. Terus di tahun 2000 kita memulai proyek untuk mendirikan pabrik sendiri yang kita namai PT Jaya Mas Medica Industri, dan juga merek kita yaitu OneMed. Tahun 2002 pabrik pertama jadi ada di Bypass Krian. Tahun 2016 kita juga mempunyai pabrik kedua yang ada di Mojo Agung, yaitu di Jombang. Dan terus sekarang kita juga sudah memulai proyek untuk pabrik ketiga yang ada di Batang, Jawa Tengah. Next. Ini adalah jajaran direksi dan komisaris PT Jaya Mas Medica Industri. Next. Ini adalah ESG Code of Principle kita. Jadi kita sebagai perusahaan ingin menjadi perusahaan yang akan berkontribusi terhadap lingkungan dan juga terhadap kesejahteraan sosial perusahaan kita, dan juga kita ingin menjadi perusahaan dengan good governance. Secara lingkungan kita juga sudah menginisiatif untuk penanaman pohon di tempat-tempat tanah kita yang memang bisa kita tanamin pohon. Dan juga kita ingin lebih menjadi digital company, yaitu kertas-kertas ini sudah kita ingin tinggalkan dan kita mau mulai digitalisasi untuk record-record kita. Juga kita ingin menggunakan solar panel sebisa mungkin untuk mengurangi penggunaan coal energy ya. Secara sosial kita juga ingin memberikan training yang lebih ke karyawan-karyawan kita, dan juga kita ingin membantu warga-warga di sekitar pabrik-pabrik kita. Secara governance kita banyak dibantu oleh salah satu investor kita, Asian Development Bank, untuk membuat a good corporate governance, dan juga kita sudah membuat a whistleblowing program ya, di mana karyawan kita bisa secara anonim komplain. Next. Nah, ini adalah 3 fasilitas yang untuk produksi. Yang pertama adalah di Krian. Jadi kita memproduksi contohnya disposable syringe, ada juga first aid bandage, ada jarum, dan juga ada cairan-cairan seperti antiseptik gel, dan juga ada sabun untuk operasi. Yang kedua adalah fasilitas Mojo Agung. Ini di mana kita membuat masker, urine bag, underpad, surgical gown, drape, itu ada di pabrik ini. Dan di pabrik ini memang inilah pabrik yang saat ini kita lagi ekspansi, dan ekspansi ini adalah ada 3 tahap. Tahap pertama sudah hampir selesai. Akhir bulan ini kita akan validasi clean room kita, dan bulan depan sudah bisa kita pakai untuk operasional. Tahap kedua sudah naik kuda-kuda, dan tahap ketiga juga sudah mulai untuk fondasi. Pabrik ketiga ada di Batang, jadi ini akan fokus untuk pembuatan kasa dan pembuatan sarung surgical glove. Saat ini pabrik Batang
akan dibagi menjadi 2 tahap juga. Tahap pertama sedang proses pengurukan. Oke, next. Nah, ini adalah jalur distribusi kita. Jadi yang kita inginkan, yang akan kita ekspansi adalah kita ingin mempunyai 2 pusat distribusi nasional. Saat ini kita ada 1 di Gresik, dan yang kita ingin membuat 1 lagi untuk area Jabodetabek. Kita juga ingin mempunyai 35 totalnya kantor cabang dan gudang, 15 kantor penjualan, dan akan mempunyai 50 toko retail. Next. Oke, saya akan berikan ini ke Pak Louis. Silakan Pak Louis. Terima kasih Pak Leon. Saya Louis. Ini slide ini menunjukkan alur jalur distribusi perusahaan kami dari pabrik ke NDC atau pusat distribusi nasional, dan dari sana kita akan menyalurkan produk-produk tersebut ke kantor cabang kami, atau kita jual ke distributor, atau kita jual karena perusahaan PT Inti Medicom Retail Indo. Dan pelanggan-pelanggan kami sendiri kita bisa lihat kita mensuplai ke toko retail, rumah sakit, pemerintah, klinik, dan lab swasta, dan juga kita ada supply direct to consumer atau kita sebut pelanggan retail. Next. Seperti disebutkan oleh Pak Leon tadi, ada 6 kategori produk yang menjadi inti dari perusahaan kami, dan mostly of our sales ada di kategori nomor 1, medical disposable dan consumables. Next. Jadi bisa dilihat di slide ini, di mana medical consumables itu contribute 65% dari revenue kita, dan yang kedua adalah antiseptik dan dialisis. Jadi oleh 2 item tersebut sudah 78%. Dan tentunya kita fokus untuk memperbesar penjualan dari semua kategori, bukan hanya dari kategori medical disposable dan consumables, karena kita percaya di perusahaan kami, di mana kita kalau mau growth yang lebih besar lagi, kita harus bisa meningkatkan penjualan dari semua kategori ini. Next. Sedangkan untuk kategori customer kita bagi menjadi 4, 1 distributor, kedua fasilitas medis termasuk rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah, yang ketiga pelanggan retail, dan keempat badan dan entitas pemerintah. Untuk persentasenya bisa dilihat 40%, 20, 20, dan 20. Next. Untuk strategi pertemuan sendiri, yang pertama dengan didorongnya peraturan pemerintah, di mana untuk Vaskes dalam hal ini Dinkes, rumah sakit pemerintah, dan juga kementerian yang lainnya, mereka didorong untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Jadi kita salah satu first mover, ini menjadi poin penting bagi perusahaan kami, di mana kita memiliki banyak produk dalam negeri yang bisa kita lihat secara real peningkatan penjualannya naik sejak ada peraturan pemerintah yang baru ini. Next. Selain itu, kita juga akan peningkatan kapasitas produksi, sudah dijelaskan oleh Pak Leon tadi, di mana untuk proyek Mojo Agung 2 atau yang bisa dilihat di market itu akan selesai di akhir bulan ini. Jadi ada 5 gedung baru yang bisa kita pakai mulai bulan Juni. Selain itu untuk batang sendiri juga akan selesai diharapkan tahun ini. Jadi dengan selesainya pabrik-pabrik baru ini, kita harapkan kapasitas produksi kita bisa mencapai 2 kali lipatnya dari sebelumnya. Next. Selain itu, tentunya dengan meningkatnya kapasitas produksi, kita juga harus memperkuat jalur distribusi, di mana kita sudah berencana untuk membuka cabang-cabang baru dan juga National Distribution Center baru di daerah Indonesia Barat. Selain itu, kita juga berencana membuka toko-toko retail baru, ya, secara online maupun offline, karena kita yakin untuk alat kesehatan sendiri penjualan offline masih sangat membantu. Selain untuk meningkatkan penjualan, juga untuk meningkatkan branding. Selain itu kita juga akan meningkatkan digitalisasi perusahaan, mulai dari software internal dan juga software untuk consumer.
Next. Oke, terima kasih. Untuk keuangan saya akan silakan Pak Eka untuk menjelaskan. Terima kasih Pak Luis. Jadi untuk ikhtisar keuangan perseroan seperti dilihat, kalau untuk tahun 2022 kita ada sedikit penurunan, itu disebabkan karena average selling price kita yang menurun. Di tahun 2021 kita mencapai 2,2 T, dan di tahun 2022 sekitar 1,74 triliun. Untuk EBITDA ada penurunan sekitar 25% dari 772 juta menjadi 434 miliar. Dan laba bersih dari 570 miliar menjadi 290 miliar. Sedangkan untuk aset kita meningkat dari 1,7 triliun menjadi 2,5 triliun. Dan hutang kita menurun dari 481 miliar menjadi 438 miliar. Sementara modal kita meningkat dari 1,2 triliun menjadi 2,1 triliun. Next. Untuk volume penjualan disposable, antiseptik dan biotek seperti dilihat dalam grafik berikut, bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2022 kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama untuk kategori disposable and consumable. Sedangkan untuk average selling price untuk kategori disposable and consumable mengalami penurunan, sedangkan antiseptik, dialisis, dan biotek ada sedikit kenaikan. Next. Berikut adalah rasio keuangan dari perseroan. Untuk pertumbuhan pendapatan tahun 2022 ada penurunan sekitar 21,9%, sedangkan kita punya gross margin sekitar 31,8%, EBITDA sekitar 25%, laba bersih 16,8%, untuk ROA 11,6% dan ROE 14%. Current rasio sebesar 9,4 kali, dan rasio utang terhadap ekuitas 0,1, sedangkan DER posisi perseroan di 0,21. Untuk receivable days tahun 2022 ada sedikit peningkatan menjadi 39 hari, inventory days menjadi 161 hari, dan payable days menjadi 59 hari. Sehingga untuk siklus konversi kas mengalami peningkatan menjadi 141 hari. Oke, terima kasih.